oi oi. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan alur cerita dari film Shoot Goal in the Future Part 6. Langsung aja yuk kita ke openingnya. Pada episode ini, di sebuah halte bis, ada seorang anak kecil yang sedang terburu-buru. Melihat pintu bis yang mau menutup, seseorang pun menendang bola untuk menahan pintu bisnya. Suji yang melihatnya langsung terkejut. Shin berpindah di ruang kelas. Suji langsung menceritakan kejadian tadi kepada Kazama dan Kurokawa. Namun, mereka tak percaya, karena teknik seperti itu membutuhkan kontrol bola yang sangat hebat. Datanglah guru mereka sambil berkata kalau hari ini mereka kedatangan murid titipan dari Italia. Ternyata murid tersebut adalah orang yang bertemu dengan Suji tadi. Di depan kelas ia pun langsung memperkenalkan dirinya. Dia bernama Andrea Antonio. Shin berubah di sebuah ruangan. Terlihat di sana ada Pak Kamiya dan juga Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah mengapresiasi Pak Kamiya karena dalam 1 bulan ini Pak Kamiya telah membangun ulang tim sepak bola. Pak Kepala Sekolah berharap Pak Kamiya bisa melahirkan pemain lain yang bisa bermain di tingkat dunia. Pak Kepala Sekolah juga memberitahukan kalau ada murid titipan dari Italia yang ingin bergabung dengan tim sepak bola. Setelah melihat fotonya, Pak Kamiya pun terkejut. Shin berubah lagi di kantin sekolah. Terlihat mereka sedang makan bersama. Antonio kecewa karena di kantin tidak menjual takoyaki. Walaupun begitu, makanan yang ia pesan rasanya juga enak. Yang ia pesan adalah sebuah pasta. Ibunya selalu membuatkan untuknya di Italia. Jadi dia pikir makanan tersebut berasal dari Italia. Antonio tahu kalau Suji adalah anggota tim sepak bola. Jadi ia menanyakan soal posisinya. Suji terkejut kenapa Antonio bisa tahu kalau dirinya adalah anggota klub sepak bola. Antonio berkata kalau dirinya tidak terlalu buruk pada saat bermain sepak bola. Shin berubah di lapangan sepak bola. Mereka sedang relaksasi sebelum melakukan latihan. Melihat tingkah Antonio yang konyol membuat mereka menjadi kurang percaya kalau Antonio adalah pemain yang hebat. Namun ketika melihat kaki Antonio yang penuh dengan luka, mereka pun menjadi terkagum-kagum. Antonio juga iseng membuka celana Suji untuk melihat kakinya. Kaki Suji terlihat sangat indah. Antonio berkata pasti Suji jarang bermain sepak bola. Datanglah Pak Kamiya menemui mereka. Antonio pun langsung bergegas memberi salam ke Pak Kamiya. Pak Kamiya memanggilnya Double A. Para pemain Kagegawa pun terkejut. Double A, 久しぶりだ。俺のこともうとうに忘れてしもたんか思ったけど、なんやあっつしいや、髪型が変わったしセモン、セルジョは元気か？ああ、元気やね。Ternyata Pak Kamiya adalah orang yang sudah mengajarkan sepak bola kepada Antonio ketika Pak Kamiya tinggal di Italia. Hal tersebut pun menjelaskan mengapa Antonio bisa hebat bermain bolanya. Walaupun mereka saling kenal, tapi Pak Kamiya tetap akan memulai latihannya dengan tim yang sudah Pak Kamiya umumkan kemarin. Latihan pun dimulai. Melihat tendangan Suji yang gagal untuk mencetak gol, Antonio pun menyalahkan Kazama. Permainan Kazama tidak seirama dengan Suji. Antonio menjelaskan bahkan di Italia tidak banyak orang yang bisa bergerak seperti itu. Antonio pun tertawa.
Permainan dimulai kembali. Antonio ingin melihat sepak bola dari seorang Pak Kamiya yang pernah menjadi pemain tingkat dunia. Mendengar kata-kata tersebut, Pak Kamiya pun langsung teringat ucapan Pak Kepala Sekolah perihal mengenai melahirkan pemain yang bisa bermain di tingkat dunia. Di lapangan terjadilah sebuah pelanggaran yang membuat Pak Kamiya teringat akan kejadian masa lalunya. Melihat Tatsunami yang kesakitan, Pak Kamiya pun langsung menggantinya dengan Antonio. Permainan sepak bola di Italia dan juga di Jepang sangat berbeda, jadi mereka semua harus beradaptasi. 決まりやっしゃアンドレア、てめえ仲間の声ガン無視かよ。アンドレア、合わせ。殺生やな。負けてくるで。やろう。もらいますぜ、もらいますぜ。まず1点。 Meskipun permainan Antonio terlihat keras, namun hal seperti itu biasa kalau di Eropa. Jadi itu bukan termasuk pelanggaran. Kazama kesal karena Antonio selalu mengacau di lapangan. Kurokawa dan Tsuji mengakui kemampuan Antonio memang hebat, apalagi setelah melihat permainannya tadi. Permainan dilanjutkan. Antonio melakukan pelanggaran karena menginjak kaki Kazama. Kazama marah karena permainan sepak bola Antonio sangat kasar. Pelatih pun menyuruh Antonio untuk menahan dirinya. Antonio tertawa dengan ucapan Pak Kamiya. Alasannya karena di sini adalah negara Jepang. Setelah itu permainan dimulai kembali, tetapi Antonio masih saja bermain dengan kasar. Dia menjatuhkan Tsuji dan juga Kazama. Bayangan Pak Kamiya pun muncul kembali. Pak Kamiya pun mengakhiri pertandingannya. Antonio mengulurkan tangannya sambil berkata permainan yang sangat bagus. Namun Kazama menolak bantuannya. Kazama kesal dengan permainan sepak bola Antonio. Pak Kamiya menyuruh mereka untuk berkumpul. Scene berubah di ruang pemain. Di sana mereka semua sedang bingung apa maksud Antonio datang ke sini. Mereka juga mempertanyakan apa hubungan Antonio dengan Pak Kamiya. ざけんな。あの大阪弁野郎、あんなんサッカーじゃねえ。さすがに気まずいんじゃないか。アンドレアは一人まだグラウンドに。あいつはサッカーじゃなくて喧嘩しに来てるんすよ。確かに喧嘩なら怒鳴ってくるかやり返してきそうではあるよね。そうかな。あいつ笑ってナイスプレーって言ったろ。それに神谷監督が止めるはずだよ。過去の八百長とか。監督はなんでもっと強く注意しないんだ。ちょっと神谷監督に限ってんなことあるわけないですよ。まさか弱み握られてるとか。確か監督が退団したのってオウンゴールが原因だったよね。だからなんて意地の悪い見方をするマスコミもいたよな。あまりの潔さに疑念が残る。アンドレアが関係してるってか。退団と同時に引退を決めたんだったよね。なんなんすか。お前が言い出したんだろ。アンドレアが監督の隠し子とか。許さんあいつ。 Keesokan harinya Kazama masih saja membahas hal yang kemarin. Kazama yakin sekali Antonio datang ke sini untuk menghancurkan tim sepak bola Kakegawa. Antonio ingin balas dendam kepada pelatih Kamiya. Tiba-tiba datanglah Antonio dengan wajah cerianya. Dia sudah tak sabar ingin bermain sepak bola lagi. 綺麗なサッカーやな。日本一やで。ほんま自分上手やな。これが世界の神谷のチームかいな。 Gara-gara permainan Antonio minggu ini mereka semua menjadi babak belur. Kalau seperti ini terus mereka bisa cedera. Kazama yang tidak terima pun langsung menghampiri Antonio di lapangan. Di lapangan terlihat ada Antonio yang sedang bermain bola. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga, yaitu Pak Kamiya. Di sana juga ada Kazama dan yang lainnya. Ternyata ada banyak hal yang ingin Antonio sampaikan kepada Pak Kamiya. Pak Kamiya pun akan mendengarnya. Sambil melakukan perebutan bola, Pak Kamiya membayangkan dirinya dulu ketika di Italia. Pada saat di Italia, Pak Kamiya sempat melatih Antonio dan juga kakaknya yang bernama Sergio. Pak Kamiya menjelaskan kalau Antonio adalah pemain hebat. Dia juga mempunyai indera yang sangat tajam, tapi dia masih belum terlalu ganas. Antonio perlu lebih terobsesi lagi dengan bola. Kuasai terus bolanya sama seperti kakaknya.
Obsesi Sergio terhadap bola adalah cara terbaik untuk bermain. Antonio menyuruh Pak Kamiya agar tetap di sini atau tetap di Italia untuk mengajari mereka sepak bola. Namun Pak Kamiya ingin kembali ke Jepang dan mengajar anak-anak di Jepang. Kazama dan lainnya terkejut melihat cara bermain pelatih yang sangat kasar. Alasan Pak Kamiya kembali ke Jepang adalah gara-gara ada suatu insiden di mana Sergio mengalami cedera yang parah, sampai-sampai dia tak bisa bermain sepak bola lagi. Pak Kamiya merasa bersalah karena dirinya lah orang yang memberitahu Sergio untuk terobsesi dengan bola. Hal tersebutlah yang membuat Pak Kamiya melakukan gol bunuh diri supaya dirinya bisa pensiun sepak bola. Lalu mengenai Antonio dan Sergio pergi setelah kejadian itu adalah karena pekerjaan ayahnya. Jadi ini bukan salah Pak Kamiya. Tetapi alasan Antonio pergi tanpa mengatakan apa-apa adalah dirinya masih marah pada Pak Kamiya. Ketika mereka tahu kalau Pak Kamiya pensiun dan memutuskan pulang ke Jepang, mereka pun marah dengan diri sendiri karena tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Antonio sengaja datang ke sini untuk meminta maaf secara langsung. Antonio menjelaskan yang telah terjadi bukanlah salah Pak Kamiya. Antonio pun minta maaf sambil menangis. Dan mengenai kakaknya, dia sedang giat belajar agar bisa menjadi pelatih atletik. Mendengar hal tersebut, Pak Kamiya pun terkejut. Antonio dan Sergio sudah berdamai dengan keadaan. Antonio pun menyuruh Pak Kamiya untuk berdamai juga dengan keadaan dan jangan menyerah pada mimpinya. Bola pun ditendang ke arah Kazama dan yang lainnya. Pak Kamiya berkata kalau dirinya tak pernah menyerah pada mimpinya. 諦めるわけねえだろ。ボールを取られたなら奪い返せ。次シュートだ。たとえファールしてでもダブルエイトいけ。ボールを持った子でもボールをゴールに近づけろ。そして行けるところまで行け。なんでこのシュートいつも打たないんだ。Mereka semua terlihat sangat senang sekali. Antonio menyuruh Kazama dan Kurokawa untuk bekerja keras lagi. Kazama penasaran apa yang dimaksud oleh Antonio tadi, namun Antonio tidak akan memberitahukannya. Itu karena suatu saat nanti mungkin mereka akan menjadi lawannya. Ternyata Antonio terpilih sebagai perwakilan dari Italia untuk tim junior. Pak Kamiya bangga dengan Antonio. Sekarang Antonio akan bertarung di tingkat dunia. Antonio pun akan menunggu mereka semua di panggung dunia. Antonio percaya pasti mereka bisa berdiri di panggung dunia, mengingat pelatihnya adalah pemain tingkat dunia, yaitu Atsushi Kamiya. Ciao. チャオ 正解。おー